dari match yang pertama, game yang pertama di MPL Indonesia season yang ke-10 Celebration week yang kedua hari pertama. Yes, tanpa berlama-lama sebentar lagi kita menunjukkan lane up down EPL Arena. Boleh minta tepuk tangannya? Yes, match pembuka akankah Sanaga membalaskan dendamnya ke sang landak? Menunjukkan lane up down, langsung lihat penjagaan ketat bagi seorang Kabuki di arah purple buff yang kita tahu. Fanny sangat dependen sekali dengan ada purple buff. Butuh banget ya. Kalau kata Ranger Mas, Fanny tanpa purple buff seperti? Aku tanpa kamu. Waduh. Lumpuh tak berdaya. Oh, tapi lihat Kabuki is coming. Menuju ke arah belakang. Mencoba untuk masuk ke arah Kairi. Tapi ingat, depan sana masih banyak pengawan dilakukan oleh tim Onyx Esports. Bahkan dari seorang Kairi dia nggak menuju ke arah purple buff. Iya. Karena dia tahu dia akan sedikit ketertinggalan. Bahkan arrow hook. Itu seorang Kabuki dipaksakan kembali. Looking for first spot. Tapi ternyata Kabuki masih bertahan kali ini. Yes, dan satu flicker juga sudah di-trigger ya dari tempat ini akan menjadi informasi bagi teman-teman Aura Fire. Tapi arah tengah masih mencoba untuk clearing wave minionnya terlebih dahulu dari seorang facehugger ya. Tapi lihat penjagaan ketat. Pasukan penjagaan Kairi udah langsung bersiap aja. Drian ada di depan sana dan kali ini Kabukinya juga udah mulai masuk lagi. Tapi Aran Hook menghambat pergerakan dari seorang Kabuki. Oke, first blood di sana seorang Kairi. Dan bahkan Kabuki mundur ke arah belakang. Pertukaran 1-1, flicker dikeluarkan Drian. Masih mau lebih dan patut press attack. Cewek is coming, let's counter from Kairi. Kali ini berhasil didapatkan dan lihat Opung Wawa bermain dari tim Onyx Esports, mereka mengungguli dari tim Aura Fire. Dan kalau menurut gue dari seorang Kabuki dia rugi banget dengan banyaknya jungle yang diambil oleh seorang Kairi. Iya, Kairi dia pintar sih dari sisi untuk makro play-nya dia adalah dia nyebrang karena dia tahu dari Kabuki berusaha untuk ngambil juga buat creeps-nya dia. Dapatkah? Retribution diamankan tapi Kabuki melihat ada cewek mundur ke arah belakang. Itu yang aku bilang, Aul. Kalau misalnya Kabuki itu sangat kuat sekali dengan Fanny-nya, tapi problemnya adalah gimana jungle yang dilakukan ya, junglingnya. Iya. Karena basically ya dia adalah good laner. Iya, keterbiasaan juga ya. Yes, habitnya beda. Dan bahkan lihat Kairi mempertahankan. The boss is coming. Knockout saya keluarkan. Fluffy where are you going? Letak counter. Masih bertahan kali mengusir Godiva. Tidak mau timpan terlebih dahulu karena mereka sadar. Masih ada Oni mulai. Masih banyak permain dari tim orang yang bisa melakukan surprise attack. Dan untungnya Godiva bisa bertiga. Iya, dan tadi satu buah sprint juga dan kali ini Turtle yang pertama berhasil diamankan dengan satu volatile counter di tangan seorang Kairi. Tapi lihat di arah bottom lane kali ini cewek bakal mencoba untuk masuk tapi lihat bakal coba untuk dibalikin aja bahkan masih bisa survive tapi Hai membalaskan dendam dari seorang Kabuki. Masih bisa ditumbangkan satu dan emblemnya kali ini kita lihat dengan adanya sebuah moving speed dari seorang cewek yang berhasil bertahan hidup. Menurut gue itu adalah pertukaran yang sangat-sangat adil. Dengan ditukar seorang Fanny di arah bottom lane. Dan bahkan dia 1-1 ketika duelan 1. Wow. Iya, itu cukup untung sebenarnya sih buat Onyx Esports ya. Meskipun memang mereka harus tumbang tadi dari sisi Moskovnya. Namun dari emblemnya sendiri juga Demon Slayer. Ini bakal mempercepat lagi untuk kondisi dari Kairi. Bisa mendapatkan farmingan. Dan Oke. apalagi Assassin udah turun 2 kali di early. Ini bisa menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk Aura Fire nih. Bukan hanya Assassin 2 kali tumbang, tapi ingat ini Fanny loh. Dia kehilangan Iya. berapa kali buff. Dia berapa kali dan bahkan dia tertinggal 1 level dari para pemain tim Onyx Esports. Di depan sana Godiva coba untuk menutup pergerakan ketika Kairi membantu pergerakan Samuate, tapi jangan sampai dilupakan kalau misalnya Kabuki masih memiliki kawan-kawan dari naga lainnya. Wow. Coba untuk mengawal dari tim Onyx Esports kayaknya agak lebih renggang terhadap seorang Kairi ya. Karena memiliki damage yang besar dari top lane. Pelampilan down! Oh my god. Damage yang besar dikeluarkan oleh seorang Push. Gak bisa di counter depan. Dominant Blast! Dapat di 3 dipolaskan kembali ke arah cewek kami. Dominant Blast balas Dominant Blast tapi ternyata tidak ada yang terpick up. Meanwhile Push mau dapat di Godiva. Masih mau lebih karena ada counter. Di dive karena turret dan Kairi berhasil dengan double kill. Oh my god, 4 member hilang tanpa adanya pertukaran. Tapi lihat objektif menuju outer turret daerah middle. Kabuki masih mencoba untuk clear aja. Gak mau direlakan satu outer turret yang hancur di tangan teman Onyx Esports. Tapi lihat, Falling Star menuju ke seorang Dian. Tapi gak ada collab terlebih lagi. Masih ada cewek juga yang mengusir mundur pergerakan seorang Fluffy. Atit bro, downing light-nya. Kamehameha. Sakit bro. Dan bahkan di sini Onyx Esports memiliki keunggulan 2000 gold. Dan jangan lupakan, cewek malah dia menuju ke arah late game makin lebih sakit loh. Dan fun fact-nya, Onyx dan Aura Fire adalah 2 tim yang masih belum terkalahkan 1 game pun di MPL ID Season 10. Jadi ini adalah pecah game pertama, Pecah, game ya? kedua. Pecah game rate ya. Yes. Pecah untuk game rate-nya tapi ya objektif ini lagi dikontrol banget oleh Onyx Esports. Mereka nggak menyediakan sama sekali satupun kesempatan ketika mereka bisa nyolong creeps-nya dari Aura Fire. Ya udah, mereka bakal masuk ke jungle-nya. Mereka langsung potong karena mereka cukup powerful dengan Balmond yang dibawakan di sini. Bisa nerima cukup banyak damage. Oh, oke. Satu Iron Hook masih bisa ditahan. Tapi kali ini Dominant Blast menuju ke arah depan sana dan bahkan ada satu buah skill cable Kabuki bakal mencoba untuk merasa pas
siapa? Hanya mengusir mundur pergerakan dari Onyx Esports. Setup yang dilakukan para pemain dari tim Onyx Esports di bottom lane belum menghasilkan sebuah point kill, but it's okay. Mereka bakal coba untuk reset kembali. Lihat, tidak ada yang engage di arah para buff dari seorang Kabuki. Karena mereka akan fokus di bottom lane. Fokus menarik siapapun satu di sana bakal beri paksa. Drian terdepan dikeluarkan, Red dipecahkan tanpa adanya counter sedikit pun dan Kabuki. Gak dapat di purple buff kah? Oh my god, hai dari bottom lane down. Langsung dikeluarkan meskipun double kill. Down in light, siapa melakukan coverisasi dapatkan Kabuki. Gak dapat di purple buff-nya, diambil sama Kairi. Oh my god, ini bukan hal yang baik. Oke, satu populisan pun juga bakal dibangkitkan dari Blaze kali ini bakal coba untuk mundur, tapi kali ini dari seorang Fluffy sendirian aja melawan 4 member dari teman-teman Onyx dan bahkan Fluffy-nya bakal coba untuk ditumbangkan kembali. Kabuki is coming, cewek gak ketahuan. Recall di tengah tapi Kabuki terpanis oleh seorang Boots kali ini. Cewek still survive di bawah. Yes, ini tim play yang luar biasa dari Onyx Esports. Mereka maju as a unit tadi. Mereka langsung berkumpul berlima berbarengan karena mereka tahu mereka punya power seperti itu dengan keunggulan item juga. Yes, dengan hampir 5.000 gold difference yang dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx Esports, mereka sangat kuat melakukan team fight. Tim Aura Fire, mereka harus dengan sabar membawa game ini karena lead game. Mereka punya high, mereka punya Facehugger, Downing Light yang bakal nanti tiba-tiba men-surprisekan pergerakan dari seorang cewek dan bahkan menurut gue pribadi, dari top lane, mereka menggerogoti sebuah turret dan ditambah dengan target yang akan dimiliki. Perbandingan seperti ini menuju ke arah 10.000 dari tim Aura bisa dikatakan. Ini di bawah menit 7 ya, udah ada gap yang cukup jauh juga, tapi cewek kali ini akankah masih bisa selamat? Satu buah Rennernya belum connect lagi, tapi dari satu Dominion Blast bakal coba untuk cancel, tapi Sapoate kali ini menyelamatkan nyawa dari seorang cewek. Satu Iron Hook, yang gak bisa lagi untuk bertahan dan dipanis oleh seorang Drian. Oh my god, satu buah Iron Hook yang sangat tepat. Lolihan di saat yang tepat dan pakai lihat purple buff dari seorang Fanny. Kabuki harus fight tanpa ada purple buff. Kabuki harus bertahan tanpa hanya purple buff di menit yang ke-7. Dengan item yang kita lihat di early game, bahkan Kabuki struggle banget. Facehugger sprint telah dikeluarkan. Sekarang belakang kayak dapat satu buah turret tambahan. Lihat, Facehugger langsung COD. Mau nggak mau dia harus bertahan. Sedangkan di sisi sebaliknya dari seorang Drian, dia udah punya Genius One. Damage yang sangat besar spamming yang dilakukan oleh seorang Drian. Ini akan mengganggu pergerakan tim fight dari tim Aura Fire. Ya sebenarnya dari Kairi juga dia udah jadi item defense-nya. Kayak Dan Guardian, bro. ini dia udah tebel banget buat sustain di garis depan. Dia nggak perlu terlalu memaksakan diri untuk mundur pulang lagi ke base. Udah ada tim fight, pancing dikit, balik lagi masuk dalam rumput, regenerate. Sama satu hal lagi yang harus kita perhatikan, di mana ini pintar banget pemilihan dari Sky Guardian di item kedua. Kenapa? Pertama, tidak mungkin ada Demon Hunter Sword yang pertama dari seorang Beatrix. Kedua, siapa lagi blocking damage DPS-nya selain Beatrix? Gak ada yang bisa numbangin dia. Iya. Untuk di early gak ada yang bisa numbangin dia sama sekali. Dia masih terlalu berat nampaknya untuk kali ini untuk ditumbangin. Dan pemilihan yang wise banget menurut aku. Wise banget juga ya, tapi satu inner turret di arah top lane juga berhasil untuk dihancurkan objektif demi objektif. Dari Onyx Esports dipertontonkan, tapi kali ini udah ada satu downing low lagi menuju sarang Kairi. Gak berasa ke tubuhnya dan satu inner turret di arah tengah akan menjadi satu tujuan bagi Onyx, tapi masih bisa di defense karena ada 3 member dari Aura Fire. Itu alasan kenapa Sky Guardian di-pick di item yang kedua. Bukan tanpa alasan, tapi itu karena tidak ada lagi damage per second. Iya. Dia oke dan bahkan dari top lane, solo kill lagi oleh seorang cewek. Kabuki down again. Purple buff untuk kesekian kalinya dihilangkan. Dan bahkan Turtle kali ini sudah berubah menjadi Lord yang akan diamankan oleh tim Onyx for free. Cewek DPS-nya ini udah menghancurkan turret-turret yang berdiri dan menuju ke arah Lord-nya yang udah mulai dieksekusi oleh teman-teman dari Onyx Esports. Udah ada 4 member yang set up. Kali ini akan sedikit-sedikit tapi sepertinya nggak akan dikontes. Dari Aura Fire memilih untuk melepaskan dan merelakan saja Lord yang pertama. Ya dari Onyx Esports ini mereka selalu memaksakan untuk team fight. Iya. Karena mereka tahu banget dari Kabuki ini udah gak punya damage sama sekali. Iya. Sekalipun memang bisa masuk, item dari cewek, level dari cewek, ini udah bisa cukup banget buat numbangin Kabuki. Iya, berkali-kali nggak dapat party buff juga, pergerakannya jadi sedikit terhambat. Tapi sepertinya kali ini udah mulai terlihat ada head to head antara kedua ex-laner kita, Fluffy dan Boots di arah top lane. Dan sepertinya Fluffy memilih untuk mundur aja. Yes, dan bahkan jangan lupakan kalau ada the new X effect, upgrade dual action Deo Body Spray. Wah, lawan bau badan wangi segar di jungle cewek-cewek pasti mendekat. Kamu ganteng tapi bau badan itu no banget. Oke, tapi di arah mid lane, Lord sudah bergerak. Mencoba dengan high ground defensive semaksimal mungkin dari tim Aura Fire dikerjakan 10. Bisa menghadapi melakukan PKR ke arah belakang high. Kali ini berhasil bersama dengan seorang Facehugger melakukan tugasnya, melakukan clear minion defensif yang cukup baik dari tim Aura dengan perbedaan gold 11.000 loh. Iya, Lord yang belum in hands juga ya. Tapi kali ini satu Iron Hook yang
Bahkan ditambah dengan satu minum blade, bahkan ditahan lagi pergerakannya dan bahkan kali ini seorang Samoa Hati bahkan dipanis tapi Kabuki gak bisa menahan damage yang dikeluarkan oleh seorang cewek. Dua member hilang dari Aura Fire dan objektif. Satu base ada daerah bawah, bakal dirontokin dengan begitu cepatnya. Sakit banget Inspider bikin dia seorang cewek. Flicker arrow hook lakukan lagi. Kali ini Samoa Ate membuat satu perubahan yang sangat besar. Kenapa? Karena dengan Lord menit 9 mereka gak dapetin best turret, tapi ternyata dengan adanya satu hilang poin dan bahkan dua mereka dapetin di bottom lane satu buah poin tambahan objektif Opung Wawa. Iya. Yes, ini mereka dari Onyx mereka nggak terlalu terburu-buru juga untuk melakukan end the game karena mereka tahu mereka leading banget ya dari goldnya, dari XP-nya. Jadi mereka sudah pasti di sini lebih nyaman untuk bisa ngandangin pemain-pemain dari Aura. Dan kalau kita lihat instant replay by Samsung Galaxy A Series 2016 yang di-copy oleh Drian tadi membuka team fight untuk tim dari Onyx. Dan kalau untuk kasus dari head to head-nya ini udah sulit banget untuk bisa melakukan team fight 5. Satu jalan buat Aura dan mereka bisa melakukan split push. Iya, dan juga dari tadi Drian aku lihat dia IMU-nya ke arah Nomenon Blast Godiva terus. Iya, karena Iya. dia mau setup balik, Duo counter geprek. dia mau counter setup di mana? Iya. Di kiri mereka sangat kuat dalam team fight. Di kanan juga nggak mau kalah, dia pengen juga ada crowd control. Tuh. Oke, kita lihat kalau misalnya dari seorang Valentina dia punya Terrify itu ada banget terampil. Aaron Hook digigit begitu saja ada banget Godiva still survive. Dikawal oleh para pemain dari tim Aura Fire. Tapi itu soft skill banyak yang terbuka untuk para pemain dari tim Aura. Untungnya dari sisi bottom lane tidak ada solo pick off terhadap Kabuki karena bakal ada Lord out. Yes, dan juga kalau kita lihat minion yang berjalan di arah bottom lane ini wajib banget diwaspadai oleh Aura Fire ya. Dia akan menjadi PR tersendiri juga, tapi Lord yang kedua, Lord yang sudah enhance kali ini sudah muncul pastinya di lane of down. Yes, Lord sudah muncul. Lord kali ini di perbandingan 12.000 gold para pemain dari tim Aura Fire. Kalau menurut gue pribadi dia nggak bakal melakukan tabrakan. Oh. Lethal counter. Retribution yang sedikit miss dari seorang Kabuki nampaknya membuat dia tetap bertahan tanpa parbom. Wow, Yes, dan ini informasi juga ya, nggak ada retribution. Yes, dari Kabuki, Kabuki, yes. Nggak ada retribution. Jadi benar-benar dipincangin purple-nya tadi spawn, mereka nggak mengarah ke Lord dulu. Mereka ambil purple-nya dan retrinya kepake dan bahkan kalau kita lihat tadi langsung di-secure dengan sangat aman sekali untuk Kairi. Karena itu klasik gambling, tapi lihat berhasil dihindari dengan satu Guardian Bulwark. Gamblingnya adalah lu gue paksa di purple, lu pilih purple apa pilih Lord? Iya. Pilihannya kayak gitu. Kalau misalnya lo pilih purple ya udah, tapi sayang sekali Kabuki sedikit miss retribution. Dia nggak mendapatkan keduanya. Team fight berikutnya mereka tidak bakal kuat tanpa ada purple buff. Dan Godiva depan sana Blast keluarkan. Kairi bisa diselamatkan. Bahkan Flicker tidak ada yang bisa numpangi dan Kabuki bahkan Gatot gak berasa melihat Kairi still strong. Pada dua karena sangat dan datang Nomenon Blast lethal counter. Wombo combo combro dari sang landang berhasil mendapatkan dua ketika Lord di arah bottom lane muncul. Oh my god, ini bencana. Kabuki down, tersisa 2 player saja. Onyx Esports sang landang mengobrol dan Arrow with Flicker against Samoa Ate berhasil mengacak-acak kandang sang naga. Wipe out didapatkan dan kemenangan di game yang pertama diamankan oleh Onyx Esports. Dominasi yang sangat-sangat mengerikan. Onyx Esports mendapatkan poin di game yang pertama. Yes, kemenangan yang sangat solid pastinya di game yang pertama tadi. One-sided. Iya. One-sided menurut gua. Setuju. Gua setuju sih kalau Iya. untuk poin itu ya, karena semua objektif dari Turtle, dari Lord, dari mungkin Crips-nya juga, bagaimana perpotongan yang dilakukan oleh Onyx Esports ini mereka dapetin semuanya dan pertukaran yang coba dimainkan oleh Aura Fire gak dapetin yang mereka inginkan. Seperti mungkin misal di bottom lane tadi, cewek tukar dengan Fanny, tukar dengan Kabuki. Oke lah, goldnya mungkin dapat, tapi ini berarti di bawah dari Kairinya bakal lebih nge-snowball lagi untuk EXP dan juga goldnya. Yes, itu yang gue bilang. Kabuki sangat kuat sekali dengan paninya. Kita tahu dia hampir tidak bisa tertangkap. Tapi problemnya itu dari segi jungling. Iya. Karena apa? Kita nggak bisa head to head kan antara gold laner dengan jungler yang sudah Iya, terbiasa iya. menjungler. Mereka punya mau nggak mau. Jadi nggak mau. jadi itu dia loh. Jadi bisa kita bilang ini pertama kalinya Rafaela keluar Betul, kembali. perdana. Kembali dan bahkan kita bakal menyaksikan apakah akan efeknya sekuat itu untuk sang naga membalaskan keadaan atau bahkan sang naga akan kembali tunduk ke Onyx Esports. Iya, dan ini bakal ada Infinity War ya, di mana Valentina akan bisa nge-IMU dari Cloud Altar-nya juga. Wow, tapi di early game kali ini, Purple Buff udah diamankan dengan cukup cepat oleh seorang Kairi. Belum terjadi adanya sebuah inisiasi berlebih lagi, belum ada yang ngerusuh satu sama lain.
bermain cukup aman sih sejauh ini, berbeda ya dengan game yang pertama. Yes, dengan gameplay yang dilakukan Fluffy mencoba untuk menuju ke arah bottom lane, Rian is coming. Yang cukup berat adalah bukan Rian sebenarnya kalau ganggu ke arah seorang Fluffy, lebih ke arah Boots. Ditambah lagi nanti kalau misalnya Boots udah punya glowing one, udah spam di answer, bisa kita tahu dia bakal bisa nge-spam. Wah itu berat banget sih. Iya. Ini dia gameplay yang sudah kita prediksi ya. Iya, dua-dua ya. Ya udah, lo kasih damage kita nge-heal, kita nge-regen. Kita pertanyakan apa salah Kabuki sebagai seorang god laner sampai di target segitunya ya. Iya, menjadi target habis-habisan ya. Ya mungkin karena dari match sebelumnya juga kan Kabuki yang paling bersinar gitu. Oh, iya. Kabuki yang paling menonjol untuk sisi gameplaynya dia sendiri. Dan ya fun fact kita by Grab, Natalia Jungler ini dipopulerkan ya oleh Blacklist. Ya. Wise. Wise. Ya waktu mereka main di MPL juga. Iya, Di lawan regular. XP Impos ya. Yes. Oke, bakal coba dibalik kanan, bakal satu Rian. first blood didapatkan high. Jarak mid lane membuat Rian tersungkur begitu. Kairi nampaknya kali ini bakal menuju ke arah top lane. Dodiva di depan sana, tapi Kairi memilih untuk farming terlebih dahulu. Wow. Oke, tapi kali ini bakal coba untuk dibuka kembali dari area rumputan yang memaksa dari seorang Godiva untuk mundur. Tapi Turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Kalau kita lihat-lihat ya di arah bawah, udah mulai sneaky-sneaky juga nih ya. Dan akankah akan menjadi sebuah kematian karena Boots kali ini dalam ancaman dan harus mundur terlebih dahulu. Udah ada informasi yang disampaikan, tapi kali ini di arah atasnya lihat 4 orang sekaligus menuju ke arah depan sana dan kali ini Wave Dragon menudung seorang Kabuki, tapi Godiva akan menjadi target apa selanjutnya. Tempest of Blood ditarik dengan river time-nya, gak bisa pulang. Tapi di sisi lain Turtle menjadi kompensasi bagi Onyx Esports dan satu tertarik di arah top lane. Sebelum gamenya sudah mulai dengan ada 3 orang itu yang terpick, aku bahkan Iya. sudah menanyakan sesuatu yang sulit banget. Ini akan menjadi hard time untuk seorang Kabuki. Iya. Tapi tentunya bukan hanya itu. Di mana? Ini agak cukup mengandalkan Haikal menurut gua. Kenapa di early game, gimana cara dia bisa ngebuat space untuk Kabuki di late game, gimana caranya dia bisa untuk ngedobrak laning yang lainnya. Pertukaran laning udah bakal coba terjadi sebentar lagi Pengwawa sampai gerobak-gerobak goldnya hilang. Iya, tapi tetap sih kalau kita melihat ya Onyx Esports, mereka bisa menabrak kapanpun juga. Jadi hero yang mungkin bisa di-gank kali ini sama si Hai, ya paling kelihatan ya mungkin yang sering solo. Kalau bukan Rian, Boots. Setidaknya ada laning lah yang ditukarkan. Setidaknya mau nggak mau dibandingkan harus menunggu seperti ini, momen-momen seperti ini agak berat. Karena dengan rotasi dari Onyx Esports yang mungkin dia sudah unggul, 1000 gold. Itu lumayan loh di menit ketiga seperti ini, Al. Iya, tapi ada yang 20.000 di depan 1.000 nih. Ada diskon 20.000 untuk kalian yang jajan di GrabFood. Langsung aja scan QR code-nya yang ada di bawah. Punten GrabFood. Punten GrabFood. Alright, rotasi belum dilakukan, tapi sebentar lagi. Karena mereka masih menunggu gerobak-gerobak. Karena gerobak itu yang membuat dari cewek ini akan bertahan hidup. Jadi seorang kaya, Tamu HC, nice shot nih, Retribution telah dikeluarkan. Masih bisa selamat dan tidak ada sedikit pun yang bisa di pick up. Rian, silent dikeluarkan, bahkan Rian menjadi korban selanjutnya. Wesker dan seorang Kabuki membuat surprise attack di arah River. Buat para pemain dari tim Onyx Esports. Nampaknya Samohate akan tergaruk burungnya. Hilang kedua kalinya para pemain dari tim Onyx. Dan bahkan lihat di tengah, di-plating oleh seorang Kabuki. Setidaknya at least Kabuki ada sedikit tambahan uang. Yes, ini pertukaran yang bagus yang memang harus dicari oleh orang Fire. Mereka harus bisa melakukan satu buat pick over. Oke, sekarang cewek bakal coba ditarik. Asal terlalu sakit DPS Vesagar menjadi pilihan utama, tapi Spectre-nya sudah hilang. Dibalikan kembali, bahkan Aura yang memimpin dengan ada 4 poin. Dan bahkan menyamakan gold menuju ke arah Turtle selanjutnya tanpa ada counter. Kylie terlalu jauh. Kylie terlalu jauh, nggak mungkin bisa. Harusnya sih terlambat, tapi nggak tahu apa yang dilakukan Kylie. Almost. Dan Retribution yang on point. Tapi kali ini seorang Fluffy di arah middle-nya akankah bisa dieksekusi karena satu buat yang softplay menahan pergerakan Fluffy untuk pulang. Tapi Kairi masih bisa sustain dan masih bisa bertahan dengan Finch Point sekarang belakang. Wow, Kairi lucu banget ini nampaknya besok ya. Karena besok adalah pertamanya Royal Derby. Oh iya, Kairi versus Albert. itu dia. Saya pasti nonton itu, penasaran sama link-linknya. Dan ini item di early game di mana menunjukkan Blade of Despair dari seorang Popol dan sudah mendapatkan 2 turret Openg Wawa. Tugas PT bongkar turret sejahtera. Udah ada 2 nih yang job desk-nya checklist biru. Waduh. Dari Boots sendiri Tasnya ya. dia defense dulu ya buat itemnya dia karena dia tahu di explainer juga berhadapan dengan Natalia yang sewaktu-waktu bisa melakukan pick off ya udah Dreadnought Armor adalah buying item untuk dia sendiri. Sedangkan yang lainnya ini masih on the way juga BOD mungkin nanti next item untuk Kabuki. Iya, Alright. walaupun dari segi eliminasi ya dari Aura Fire dan dari team fight juga ya lebih mendominasi, tapi lihat objektif di objektif lagi-lagi. Tapi kali ini Samohate yang bakal dituju, sebuah reverse time bakal dimulai juga dengan time journey. Tapi kalau Altar masih bisa mempertahankan dirinya, hai sekarang dan harus bisa untuk mundur lebih dahulu, masih bisa diselamatkan. Tapi Drian menjadi lini terdepan bagi Onyx Esports. Onyx Sarbon bakal mencoba untuk mempanis tapi satu buah. Oh my God! Pati langsung headshot. Kabuki dengan kali 6-nya kali ini berhasil
berhasil menembak jatuh Drian dari pohon. Dan bahkan permainan tim Aura Fire tetap berada dalam keunggulan di arah bottom lane. Dia berhasil mendapatkan 1 buah turretnya. Wow. Kali ini pergerakan yang udah terbaca juga dari Kabukinya. Satu runner apati berhasil untuk menumbangkan di arah bawahnya. Dan bahkan kali ini udah berhasil untuk mendominasi dan bahkan mengungguli dari segi goldnya dari Aura Fire. 1100 menuju Iya. 1200 dan arah turtle yang selanjutnya. Mereka berhasil membuat Kabuki bertahan hidup dan bahkan mereka berhasil membuat Kabuki mendapatkan 2 poin kill. Di sisi sebaliknya lihat Drian berada di garis depan, ditarik begitu saja. Maka coba bisa di take down, jangan lupakan Kabuki dengan Weskernya. Drian di level 7 perbandingan 2 level. Udah pasti aku bisa jamin dia gak bakal bisa sustain, gak bakal bisa survive. Yes, tapi dari tadi yang aku lihat Facehugger dengan Cloud Altarnya berhasil untuk menyelamatkan rekan-rekan Aura Fire berkali-kali gitu ya. Tapi Turtle-nya yang ketiga kali ini udah mulai di zoning out satu sama lain. Godiva dan Drian berada di Turtle Pit. Bakal coba untuk ditarik ke arah teman-teman dari Aura Fire. Tapi dari auto alarm bomb udah mulai di pop up juga. Pastinya untuk mengecek ke arah rumputan yang ada. Dan begitupun dengan ada cewek mengamankan Little Wonder terlebih dahulu. Dicek satu persatu. Iya. Ya, sini masih tarik ulur juga ya, karena Aura Fire meskipun tadi kalau kita lihat 2,5 menit, itu turret yang atas sudah hilang. Iya. Tapi mereka bisa menukarkan dengan objektif yang lain. Dapetin player, dapetin pemain-pemain dari Onyx Esports. Fight-nya ya. Dan bahkan untuk tim fightnya selalu bisa diinisiasi, dimulai dengan hilangnya pemain Onyx, jadi mereka bisa dapetin turtle-nya dengan gratis juga kan. Oke, mau dilakukan kontes seperti sekarang satu dari retribution didapatkan oleh siapa? Kabuki lemparkan masih mendapatkan, tidak ada yang berhasil mendapatkan dari retribution. Dari kedua belah pihak, Fluffy sama-sama Spectre mundur ke arah belakang. No, satu buat Tempest of Blade sudah dikeluarkan, tidak ada defense dan publikan. Godiva Titan ini saat yang tepat dibalaskan keadaan bahkan Godiva yang down. Gak ada lagi kali ini Rafael bisa menyelamatkan Aura Fire untuk tim fight ke depannya untuk 15 detik ke depan. Setidaknya ada kompensasi ya setelah kehilangan turtle-nya. Ada satu player yang berhasil ditumbangkan yaitu Godiva. Dan itu player statistiknya silakan Mola. Yes, dengan Digi yang memang sudah dipakai sebelumnya oleh Samo Hate atau Kiboy ya, untuk di match sebelumnya juga. Kita melihat bahwa bagaimana dari adanya kehadiran dari Digi. Dia memang adalah support, dan ini ada data season lalu yang dipakai oleh Samo Hate. Dia bisa ngasih damage dengan pasif yang memang kan udah di-adjust. Pasifnya dia kan di-revamp ya kemarin ya. Jadi bakal ada tambahan lagi magic power 60% tambahan buat Digi. Jadi selain daripada support, bisa nge-backup teman-temannya. Sebenarnya pelan-pelan ini Digi bisa ngecicil HP dari lawannya. Yang BT tuh kalau di mid lane tau, itu BT-nya. Pakai BT. emblem magic ya. Emblem medikan banget. Nangis. Reverse time-nya emang menyebalkan. Tapi balik lagi, Godiva boleh melakukan sebuah inisiasi seperti tadi. Tapi kali ini cases-nya adalah dimana Godiva harus tahu yang dia lakukan, apakah bisa melakukan all-in terhadap Onyx. Itu dia, karena dari tadi aku lihat tim fight-nya Aura Fire cukup unggul ya. Tapi udah ada satu turret juga yang dihancurkan di arah atas. Tapi teman-teman di rumah juga jangan lupa nih ya, sebelum mabar wipe out dulu ke topi basah. Dan gatal pakai head and shoulder edisi terbatas. Karena beli sekarang di minimarket ataupun e-commerce kesayangan kalian. Yes, buat kalian semua jangan lupakan juga setiap hari kita akan berbagi-bagi hashtag JBL buat komen terbaik. Dan buat kalian mau titip salam bisa langsung aja DM ke caster-caster kesayangan kalian ya. Nanti kita bacakan salam-salam kalian untuk para Tapi Lord yang pertama, Lord yang masih remaja, tadi udah muncul di knockdown. Akankah ada sebuah kontes? Tapi kalau kita lihat agak cukup ramai di area middle kali ini. Udah mulai terkecil lagi, lihat map yang terbuka dengan cukup tenang. Reverse time dan juga seorang Godiva, tapi masih ada satu heal lagi. Dan bahkan Cloud Altar dikeluarkan oleh seorang Facehugger. Ceweknya tumbang, satu wave drag bakal coba untuk dibuka. Tapi Kairi, ada satu Cloud Altar kopian dari IMU yang dapat sampai juga depan sana. Tapi masih ada talent yang berdiri Fluffy dan belakang. Dengan satu buah Falling Star Moon mengusir mundur pergerakan dari Onyx Esports. Gila bagus banget tim fight yang dilakukan oleh tim Aura Fire Onyx Esports. Bahkan kalau kalian sadar tadi Drian bisa-bisanya dalam posisi seperti itu dia nendang seorang Kabuki. Untungnya Spectre yang sangat tepat berhasil membuat permain dari tim Aura bertahan. Tapi lihat, Ice coming, Kabuki down kali ini berhasil dapat 2 dan bakal dipasangkan kembali. Lihat dan Weskernya mengacak-acak sang landa. Kairi tanpa purple buff kali ini bakal dibalikan kembali ke arah dan ditarik oleh Facehugger ke arah sana. Lihat 5 Aura Fire berkumpul tidak ditumbang sama sekali. Dan Facehugger yang dapetin purple buff-nya. Kairi melihat ada sebuah titik telah yang mau nggak mau dia bisa amankan di arah bottom lane. Turret setidaknya at least. Ya, tetap ada pertukaran juga dan gold leading-nya langsung nggak terlalu jauh untuk Aura Fire. Jadi masih bisa keep up dari Onyx sendiri meskipun memang pressure-nya. Ini Aura Fire terlihat kuat ketika selalu ada team fight juga yang dilakukan. Mereka punya Paramis, mereka punya backup plan dan tarik ulur yang bisa dimainkan karena mereka juga masih ada Natalia dengan dehannya dia, ultimate-nya dia yang bisa cooldown-nya lebih cepat 60% kalau dapetin creeps-nya yang ada dalam jungle. Si Kabuki ini dari jarak dekat loh, dia pakai Renner-nya loh. Iya. Aimnya ngeri kali dan itemnya ini udah menuju ke arah mid game.
Ya. Dari segi item kita lihat di mana dari Kabuki dia udah punya WON, respect banget menuju ke arah Malefic. Roar nampaknya harusnya sekarang dari sisi sebelah kiri. Cewek juga respect dengan ada satu buah WOM dan dia lihat dari untung banget sekarang malah Kabuki loh yang mengungguli dari segi cewek, dari segi goldnya. Nih. Dan ya itulah yang kita bilang tadi dari Onyx, mereka gak dapetin objektif dari awalnya yang misalnya Popol Kupa Digi yang diharapkan bisa dapetin 2 turret sekaligus. Tapi hanya dengan 1 saja yang berarti bahwa ini ada opening dari Aura Fire di mana mereka bisa melakukan penculikan terhadap pemain-pemain dari Onyx. Lihat tuh Aura Fire tuh, naga-naga betinanya sampai pegangan kayak mau nyebrang. Ya Allah, tegang banget ya. Mau nyebrang, Neng. Mau nyebrang. Ya Allah, malu kan tuh ketahuan. Tapi seenggaknya ada yang ngegandeng sih. Bisa Iya. mau digandeng Oh, nggak? bisa. Oh, sorry, salah. sorry ya. Oke. Oke, Lord-nya masih belum bisa tersentuh juga. Tapi kali ini zoning out yang dilakukan oleh Aura Fire menuju ke arah sana ke Samoate. Falling Star Moon. Satu time journey belum bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Fluffy tergigit dengan Baitan Kupa. Tapi Fluffy masih terlalu kuat. Fluffy masih terlalu strong. Menjadi lini terdepan bagi Aura Fire dan menahan pergerakan dari Onyx Esports untuk masuk area Lord Pit-nya. Ranger Hunt. Nggak masalahnya, dia berani banget. Kairi nggak pakai retribution. Di sana lihat, Weskernya berhasil. Ini Kairi mau lakuin kontes. Ini Kairi mau kontes. Dia nggak peduli tapi ternyata memilih untuk mundur ketika Drian sudah down. Ketika Drian down, dia turun langsung ke arah bottom lane. Padahal dia tuh mau kontes tadi. Kenapa? Retrinya tuh nggak dipakai. Iya. Retributionnya nggak dipakai, ditahan. Bahkan bos menuju ke arah belakang. Coba untuk menyelamatkan seorang cewek. Lihat Aura Fire kali ini benar-benar berapi-api. Fluffy menempel, nggak peduli apapun yang terjadi depan sana. Iya. Wow, Kabuki ini dari tadi, dia tadi secure Lord. Sebelumnya secure Turtle. Yes. Itu. Last Pakai Renner ya? Iya, last hit. hitnya ya? Last hitnya ngeri banget ya. Dan Ngeri bahkan banget. Kairi tadi udah standby tuh pakai retributionnya. Iya. Cuma Drian down di luar ekspektasi nampaknya pembawa. Yes, dan juga mungkin secara dari damage dealt-nya, lihat dari Axis ini. Ini Diginya masih di atas loh. Di atas dari highest ini yang berarti oke lah dia memang support, dia memang atemnya defense, tapi dia bisa ngasih damage juga. Jadi Aura Fire mereka harus waspada lah, semisal terkena reverse time dan bisa dibalikin oleh Onyx Esports yang memang sekarang sedang unggul untuk Aura Fire. Tapi mereka belum punya akses untuk bisa langsung menabrak juga, kecuali memang siap dari Cloud Altar. Oke, tampaknya di arah top lane sana mereka masih coba untuk menyelamatkan satu buah best turret dan bahkan lihat ini dia Kabuki dengan item yang terhighlight dengan emblem yang dimiliki dari seorang Kabuki berhasil mengocak-ngacak dari para pemain dari Onyx. Gila, nggak ditahan dia, bahkan dia tahu nggak ada yang harus dipakai Demon Hunter Sword dari sisi sebelah kiri, nggak usah pakai DHS. Dan ini dari Godiva. Iya, Godiva udah punya anti kiras juga, dominance of Immortal Ice. langsung. Langsung item ketiga, ini hobi banget ya. Langsung Iya. item ketiga Immortal nggak segan-segan. Ya karena dengan adanya Immortal ya otomatis dia udah gak bisa di burst dong. Iya. Kalaupun mau nge-burst satu ya udah masih ada efek dari Immortal dan rugi banget untuk Ini- burst down dia. Godiva item terakhirnya mau ke NOD apa Ice Queen? Godiva. Gue si Wah, Ice Queen. Ice Queen Tadi bisa. ada itu Magic Container soalnya. Tadi satu tuh. NOD juga bisa sih. Iya NOD atau Ice Queen antara Ice dua Queen ini. lah, dia kan udah punya Ice Domi. Queen. Oh iya benar. Kalau gue ya, saran gue ya daripada di NOD ya, mendingan Ice Queen. Ice Queen. Ice Queen sih. Iya, jadi bener-bener lo ketika diloncatin, wah lumpuh semua kaki diikat. Iya. Benar. Holy Healing juga masih bakal memberikan efek slow. Yes. Dan kalinya Light of Retribution ngebuka rumputan juga kena efek soulnya. Tapi kali ini di arah bawah Ranger Mas. Ternyata nampaknya belum ada yang bakal coba di-pick off. Rian harus berhati-hati. Renner apati dari seorang Kabuki terlalu sakit, mencoba dipaksakan dan bahkan Kairi tanpa purple buff kali ini game. Dan apakah dia akan membuktikan kalau purple buff kali ini tidak butuh, tapi dia butuh 1 point kill terhadap seorang Kabuki dan bahkan Hai yang kalau dilihat dari itemnya agak cukup tidak respon terhadap para pemain tim dari Onyx. Karena dia tahu, bukan gua yang buka, gue cuma pick over, gue cuma baiting, gue cuma kalau misalnya nanti pun lo menang tim fight, gua saya eksekusi tapi Fluffy menjadi pilihan utama. Dia all in begitu saja, flicker telah dikeluarkan. Immortality pecah, menuju belakang Spectre. Dibalas Spectre, lihat time journey. Udah beberapa banyak yang pecah tapi menuju ke arah belakang. Dan cewek kali ini harus bertahan hidup seorang diri bos. Berhasil menutup gameplay di arah top lane. Karena kalau tidak, Kabuki bakal bisa menyelesaikan game itu kembali. Kabuki bisa menusuk dari backdoor kembali dan pun sadar akan hal itu. Iya, 1 tukar 1 sejauh ini. Hai yang tumbang tukar dengan Samoate. Hal yang tidak cukup baik. Tapi kali ini dari Aura Fire, satu Rennernya lihat. Berasa banget ke tubuh seorang cewek. 1 base turret yang sudah berhasil dihancurkan juga di tangan teman-teman dari Aura Fire. Berasa banget damage yang diberikan terlalu sakit dan Menusuk. hampir saja gameplay backdoor Kabuki terlihat kembali, tapi Kabuki kali ini mencoba untuk melakukan defensive retribution dan bahkan down. Kabuki memberikan jempol terhadap seorang Kairi, mencoba untuk bertahan. Kairi seorang diri nampaknya solo terhadap para buff tim Aura Fire ditutup oleh seorang Kabuki. Nggak apa-apa, lo dapetin para buff, nggak masalah, gue dapetin Lord. Iya, itu yang paling penting si Lord. Dan ya kita tahu ini memang belum Lord yang evolve, tapi ini sudah sangat-sangat membantu sekali pastinya untuk bisa dapetin semua best turret dari Onyx Esports sendiri. Dan
Ya itulah kekuatan dari Beatrix dengan Weskernya dia, apalagi Iya. dengan item yang sudah jadi. Mau Iya. link lewat di sampingnya dia, kalau memang dia kurang sregep, bisa langsung lumbar. Oke, tapi lihat di depan Sakit. sini bakal coba dipaksakan. Lihat Hai udah mencoba sneaky memasang arah seorang Rian mundur ke arah belakang dan damage dari Kabuki udah nggak bisa dibendung lagi. Bahkan Lord yang kalau kita lihat berjalan di arah atas, satu base turret di arah middle bisa dihancurkan dari jarak jauh oleh seorang Kabuki. Dan bahkan gak ada lagi base turret yang berdiri untuk melindungi base dari Onyx Esports. Ompong ketika para pemain dari tim Aura Fire mereka memiliki satu ballon. Lihat, Secret telah dikeluarkan. Lagi-lagi Renner, Fatih, Samate, Volley Sambo dipaksa. Mendistraction Witcher, melakukan sedikit decoy terhadap pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan berjalan belakang, Spacer pun dikeluarkan. The Way of Dragon for Kabuki. Tanpa ada ibadah spesial, lihat. Aisyah berhasil memenangkan game ini dan membuat Aura Fire menuju ke game yang ketiga. Wow, Hai, Modern Spectre langsung menuju ke arah base ya, begitu pun dengan Kabuki. Lagi-lagi, base bisa diamankan dengan begitu cepat. 1-1 di game yang kedua. Ini membuktikan kedua tim yang masih punya win rate 100%. Wow. Game rate 100%. Pecah. Menunjukkan kelasnya dan udah pecah satu sama lain. Pecah satu sama lain, gak akan ada 2-0 untuk hari ini di match yang pertama. Ketika ada Aura Fire dan juga ada Onyx Esports, lihat. Bukan Natalia lah yang menjadi poin utamanya. Natalia membuat waktu, Natalia membaik time. Gimana caranya Beatrix ini berhasil bertahan hidup dan bertahan dengan ada combo Popol digimakan. Ya, dengan adanya Natalia yang dipick sama Aura ini sebenarnya memberikan rasa insecure. Juga di band agak sedikit memperlemah XP laner dari Aura sekarang tanpa Esmeralda, tanpa Uranus, tapi jangan lupa ya ini Aura. Mereka bisa membawakan hero naga. Backline-nya apa ya? Yuzong ya. Iya. Ini kan? backline-nya apa ya? Favoritnya tuh. Soalnya Uranus ditutup, berarti ada backline yang dijaga nih dari kanan. Your team is Iya, lihat tuh, dia bahkan menutup nih. Dia belum tahu kan parameternya untuk roamer atau Iya. mid lane. Karena dia tutup Uranus, tandanya dia nggak mau backline-nya terumpang-amping. Sedangkan backline mereka, kalau kita lihat dari Marsman, ini Marsman keras loh. Iya. Yang Iya, maksudnya iya. bisa nutup dari Uranus, bisa Iya. numbangin Uranus. Berarti mid lane-nya nih, dari kanan yang harus kita pertanyakan Opung Wawa. Sapphire kah? Safir bisa masuk mid lane. Kalau mereka mau main 2 Magic juga masih ada Kagura tuh yang open sekarang. Ya, Kagura setuju. Atau masih ada Cecilian juga. Sisi kiri mereka belum punya roamer. Apakah mereka akan menggunakan salah satu roamer andalan mereka dengan adanya Lolita? Tidak ada ke Adita, Lolita masih bisa. Oh, suka yang tak-tak gitu ya. Iya, yang ada tatanya ya kan. Dan bahkan lihat, ternyata Ruby. Benedetta. Oke. Oh. Benedetta XP. Benedetta Gold tuh. Kabuki Oh, gak Gold. sih? Kabuki. Kabuki gak sih? Apa? Benedetta. Benedetta ini udah ada Beatrix loh. Ini kali si XP. Fluffy. Oh, nggak sih? XP, oh ya XP. Fluffy. Mereka soalnya kebiasaannya 2 fighter juga Iya. bisa gitu buat Aura. Oh, tapi ternyata ada Poveus. Pakai Langsung. jungler. Pak kita Nggak, jangan belok belok. Nggak tahu kenapa ya. Tadinya menurut gua, karena ini tuh mau roamer ini. Mau roamer apa? Mau roamer Ruby. Oh, tapi kan Menurut gua udah ya. Menurut gua, Ah. karena ini tadinya tuh mau roamer Ruby. Ketika roamer Ruby-nya diambil di kiri, mereka langsung switch. Lihat tuh gameplaynya langsung di switch sekarang. Karena mereka nggak main Uranus bukan tanpa alasan kan. Dan ini di switch. Di switch ketika seorang Masyanya harus berada menjadi salah satu Masya yang rusuh. Ya, tapi aku suka sih dengan keadaan dari Pauvius ya. Iya. Yang ini membuktikan ya udah dari Onyx mereka punya hero pool yang cukup luas, jadi stratnya mereka masih tetap masuk. Betul. Apalagi Benedetta ketemu dengan Pauvius, kan kita tahu dulu memang adalah counter alami dari Benedetta sendiri. Cuman buat sekarang dari Pauvius masih bisa ditarik ulur. Iya. Dan begitu pun dengan Ruby ya. Ada Ruby Pendek. juga bisa dilompat. Ada Bigutnya, itu gerak Fanny terus. juga bisa kalau masuk Iya. dalam range-nya dia. Alright, dan bahkan tapi kali ini lihat apakah Onyx Esports tetap mendapatkan kemenangan dan mendominasi atas Aura Fire. Dan ini adalah kesempatan terakhir Aura Fire di week awal untuk membalaskan dendam atas kekalahan sebelumnya. Langsung menuju ke arah Lane of Down bersama Ranger Mas dan juga Alda Komawa. Yes. Dan buat para pendukung dari kedua tim, langsung ramaikan di kolom komentar dengan hashtag GoOnyx ataupun dari Aura Fire. Tadi seperti yang tadi sama Hate, udah mulai mencoba untuk merusuh ke arah satu parkour banget, tapi satu buah retribution yang on point. Disalahkan oleh seorang Kabuki dan Samo Hate dipanis terlalu jauh seperti Di Panis dan ternyata 99% tetap menuju ke arah Kabuki ya. Iya. Dan menuju ke arah jungle yang dari seorang Kairi di depan sana. Kabuki mengurungkan niatnya sedikit berbeda. So, dibandingkan sebelumnya. Yang Lebih hati-hati ya? Ya lebih hati-hati. Di dive kali ini Kabuki berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Di Iya. wave awal mereka bahkan tidak ada pertempuran yang cukup signifikan. Kalau tadi memang Samo Hate tugasnya untuk seperti itu. Ya. Ya kasusnya sama-sama mirip-mirip Hilda lah. Makanya kayaknya ini agak sedikit switch kalau bisa aku bilang.
Masya mode Spectre gimana ya? Masalah ya satu hal yang aku perhatikan tuh kayaknya si Samuhate ini tadinya mau Ruby, nggak tahu kenapa. Iya. Aku kuat sekali instingku ke arah sana. Waduh, kuat sekali. Tapi ternyata diambil Rubinya dan langsung berubah strateginya menuju ke arah seorang Masya Romer lebih Godiva yang mencoba untuk zoning out saja, mengamankan Kabuki di area jungle-nya, nggak mau kembali terjadi efek struggle di early game seperti di game yang pertama. Mereka udah reset dan 1 poin eliminasi yang udah ditabung membuat dari Aura Fire kali ini cukup unggul sedikit aja dari. Oke, bakal coba dibahas dari bottom lane. Kasar dikeluarkan ditutup flicker ke arah belakang, tapi lihat Kabuki kali ini masih bertahan. Rian langsung datang ke arah depan. Belum ada altar, sama yang mau masuk lebih dalam lagi karena udah ada Wesker yang siap nanti siapa tahu Hai gunakan dalam tiba-tiba. Iya, tapi kali ini dengan mode runner dari biru ya, tapi dari turtle-nya yang pertama kali ini sudah muncul. Yang belum di zoning out, belum menjadi prioritas juga untuk di menit yang kedua dari kali ini. Hai bakal coba untuk ditabrak lagi. Samuhate kali ini bakal ditarik, tapi Hai masih bisa mundur. Selamat Facehugger menjadi tujuan, gak punya Black Shield. 1 poin eliminasi berhasil ditabung, tapi Facehugger yang harus ditukarkan dengan booster di sisi lain. Samuhate berhasil ditumbangkan di tangan seorang Kabuki dan begitu pun Rian. 3 patung ya. Salah ya. Oke, ini kita bakal menuju ke arah lane of down di menit yang ketiga setelah adanya sedikit problemisasi, tapi it's okay, no problem ya. Kita sudah bisa melihat akan ada perebutan dan adu retribution kali ini. Kita sama Ate masih lebih. Pasagam menjadi pilihan utama. Kairi dan bahkan Parsimonic Esport mereka memancing sampai teriset kembali Turtle yang mereka miliki. Turtle-nya nggak jadi dieksekusi, ditarik ulur aja, tiba-tiba di ghost, hilang. Ya. Sakit. Tapi sekarang dengan komposisi misalnya yang dipakai oleh Onyx Esport, mereka punya Masya. Cuman kita belum melihat dari Samuhate yang cukup efektif. Iya. Efisien untuk bisa menghalangi EXP yang didapatkan dari Aura Fire. Iya, karena dari tadi kalau kita lihat juga mau coba main agresif, tapi di Panis kali ini tackle yang pertama berhasil didapatkan oleh seorang Kairi dengan retribution-nya. Walaupun ada sedikit kontes dan gangguan juga dari Aura Fire, Onyx masih bisa sedikit demi sedikit keep up untuk mengejar ketertinggalan. Yes, benar banget. Tapi lihat Godify mau pendetnya gagal mendapatkan Rian, berhasil mundur ke arah belakang. Akan ada si fighter bottom lane. Langsung ada Kabuki merespon dengan cukup cepat, memukul mundur depan memberikan soal cewek dan sprint shot. Tembak peringatan, langsung ditumbangkan begitu saja cewek dari bottom lane. Dan bahkan Onyx Esport mereka coba untuk melakukan defense terhadap turret yang mereka miliki. Tidak mau tinggal diam. Kairi is coming. Facehugger menjadi pilihan utama, tapi lihat masih punya Black Shield. I'm of dikeluarkan Spectre. Dan ini tandanya adalah genderang perang. Bakal dikomit Godiva dan Dr. Slay. One last hit. Flicker dan bahkan Godiva. Can you do it? Oh my god, Godiva still survive. Malah Samuhate yang harus ditumbangkan kali ini. Wow, walaupun ada satu buah gold altar, tapi Fluffy kali ini 1 titik lagi. Dan terakhir, flame shot on point dari seorang boost berhasil untuk membayarkan kompensasi atas Aura Fire. Hey, not bad. Tidak secepat itu, brotherku. Tidak semudah itu lari dari kejaranku kalau kata Butes. Itu nyaris. Adanya gak ada flame shot tadi. Yang memang sudah disimpan karena ya balik lagi. Masih dengan adanya miss. Karena langsung di tapping juga dari player head to head untuk head and shoulder antara Godiva dan juga Samuhate kali ini. Heal participation itu dipenuhi oleh Samuhate, tapi kita tahu bagaimana impactfulnya dari Godiva setiap kali dia muncul dengan KDA yang jauh di atas rata-rata sekarang sebagai Yes. Dan ditambah lagi nih ada pantun dari Dekatri Arian. Beli kanopi yang warna bening. Ayo naga api bakar si landak kuning. Waduh. Yes, dan tentunya kali ini Onyx Esport masih coba untuk struggle untuk melihat gameplay dari Kabuki yang udah berbahaya sekali di arah mid game kali ini. Ini dia yang gue bilang. Di mid game ini sangat menjadi penentu. Dan ke arah belakang. Cewek! Cewek! Tidak terdeteksi. Pergerakan high. Satu tembakan Rainer saja. Karena tertrigger juga dengan ada dive yang dilakukan oleh seorang Kabuki ya. Dan tapi kali ini di arah turtle-nya Kairi berhasil untuk mendapatkan objektif yang kedua. Itu udah dipaksa sama si Fluffy, sadar nggak? Dia pakai 9 for 9, udah diem, dia paksa pakai Petrify, dia paksa dikira bisa menyelesaikan, tapi kata Retribution yang sudah dipakai tadi tidak berhasil mendapatkan purple-nya. Dapatkan karena Turtle, Spectre digunakan altar kali ini, tapi tidak ada team fight sama sekali. Informasi telah diberikan, dan hati-hati, Godiva masih punya I'm Offender. Yes, dari etapnya juga sekarang dengan Festival of Blood yang dibawakan oleh Kabuki, dia punya Stasis. Ini masih tarik ulur sih buat Onyx ini, karena dari Onyx ya, mereka tahu kalau gold lane mereka ini sedang diganggu. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan objektif yang lain, yaitu bertarung di area dari Turtle. Wah, itu. Altar turret di arah middle juga udah hancur, udah dicicil-cicil dengan Renner yang dipegang oleh seorang Hai. Ini
cukup mahal. Satu tertarik di middle mempersempit kembali zona farming dari seorang Kairi-nya. Di arah atas sudah mulai terjadi adanya perkumpulan warga Aura Fire. Coba untuk mengkomit ke arah seorang Kairika sendirian, tapi Drian tidak ada di belakangnya. Bahkan coba tundahin lagi Amo Pendant kena 2 orang dan juga ada 1 buah Alekto final belum menuju ke belakang sana, tapi Kairi masih bisa bertahan. Tapi Godiva kali dalam ancaman akan kami selamat, tapi Kabuki is coming. Ada sebuah gold Ampar yang menyelamatkan peperangan dan bahkan tidak terjadi adanya kematian untuk Onyx Esports. Hanya ada Godiva yang tumbang. Thunderbolt Memory kali ini membuat seorang Godiva hilang dan lupa ingatan. Tapi hai, surprise attack! Gagal dan bahkan Hai harus tumbang kali ini. Happy birthday! Kali ini yang dilakukan oleh seorang Hai. Surprise yang dilakukan, gak berhasil. Surprise attack Bapak Ibu. Tapi ternyata Kairi tetap bertahan dan langsung pulang. Ya, mungkin kalau Assassin bisa tumbang. Iya kayak tadi ya. Yes, tapi itu pakai Ethereal Fighter yang punya pastinya durability yang jauh dibandingkan dengan Assassin sendiri. Dan Fluffy di sini dengan item defense-nya dia Benedetta defense. Bawa Petrify, bawa juga dari Festival of Blood. Dan bahkan satu hal yang harus diperhatikan, ini udah menuju ke arah mid game. Tandanya para pemain dari tim Onyx Esports mereka udah memiliki capability untuk menumbangkan seorang Kabuki. Dan itu jangan sampai mereka lupakan. Lihat di arah Sophie, lihat terlalu kuat Samu HT, menang semua defense yang diberikan oleh tim Aura Fire. Melakukan sedikit distraction, tapi tampaknya ini belum terlalu impactful. Tidak mau terlalu terburu-buru di sini. Iya, masih mencoba untuk tarik ulur aja. Mengingat kalau kita lihat di sini dari segi networknya juga nggak yang berselisih terlalu jauh gitu ya. Masih solo tapi ternyata Drian yang menjadi satu target bagi seorang Kabuki masih bisa mundur. Dan Kabuki kali ini bakal coba untuk objektif lagi kepada Lordnya yang pertama. Lordnya Bobby Hands tapi Fluffy udah mencoba zoning out pergerakan dari Onyx Esports untuk maju ke arah Lord pitnya dan akhirnya terreset begitu saja. Buset, tadi lihat Kabuki set jadian. Waduh. Gimana Bang Wal? Bisa sih untuk mengusir juga ke belakang. Sembari mereka sekarang sedang melakukan untuk setapan yang berbeda. Cuman dari Onyx ini mereka dipaksakan untuk melakukan team fight karena Samu HT ya kita tahu ini Maja yang selalu bisa juga untuk menargetkan bagian belakang. Jadi untuk sebentar waktu Hai harus bisa jaga positioningnya jauh-jauh dari Samu HT. Jangan sampai terlalu dekat. Oke, jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai ada sedikit ketertinggalan pun para pemain dari tim Onyx karena mereka kalau mau pulang barengan. Karena ini kalau satu aja ketinggalan atau nggak terlihat sendirian, ini Kabuki langsung insting membunuhnya tinggi sekali. Ya, apalagi Fanny mobilitasnya tinggi banget ya, dia bisa maju juga mundur dan begitu cepat. Kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk diacak-acak lagi dengan adanya pergerakan dari Onyx Esports. Tapi kali ini bakal ada kontes 100 dari buka, tapi Kabuki berhasil untuk menyelamatkan Lordnya. Tapi di sisi lain Fluffy yang berhasil untuk ditumbangkan. Godiva menjadi target selanjutnya dan ditumbangkan di tangan seorang boost. 2 member hilang dari Aura Fire. Oh my god, Lordnya bersama mereka menyisakan 2 orang yang tumbang. Kabuki escaping sekali cepat, Samu HT melakukan zoning out, bahkan Kabuki still survive. Kabuki masih bertahan dengan kabelnya. Melihat Onyx Esports, dia ngedive ke semua para pemain dari tim Onyx Esports. Nggak ada takut-takutnya. Apa itu takut? Kabuki tak kenal takut, Lucky Fearless. Waduh, laki gitu ya. Lucky ya, tapi sejauh kita melihat juga Onyx Esports meskipun mereka harus kehilangan objektif dari sisi Lordnya, dari goldnya ini masih tetap sama. Ketika kita melihat ya udah sama-sama hilang dari turretnya juga. Dan turret defisit nih, defisit 3 buat Onyx Esports, tapi goldnya cuma 1.500. Oke, one by one situation di bottom lane, Fluffy versus Kairi. Damage dari seorang Fluffy terlalu sakit membuat Kairi harus putus ke arah belakang dengan ada Lord di sana. Berhasil di-clear dengan cepat dan pakai darah bottom lane, tapi di arah top lane mereka tetap harus kehilangan satu inner turret. Nah, di sini pergerakan Fluffy membayang-bayangi pemain dari tim Onyx itu cuma untuk menutup supaya mereka memastikan akankah di arah top lane tetap dapat dan bisa di-push. Tapi nampaknya Onyx sadar akan hal itu. Lihat, mereka langsung kerahkan 2 player dari tim Onyx Esports di arah top lane. Macro play yang sangat kuat untuk mencoba setidaknya meminimalisir turret-turret yang dipecahkan, walaupun mereka tetap harus kehilangan turret di arah bottom lane. Iya, satu inner Tapi turretnya. mereka udah do the best. Iya. Nah ini mungkin sebenarnya ya cuma datang dari, ini defisit 2.500 ya. Dari 5 turret yang hilang. Bukan dari Lordnya, karena semuanya bisa diantisipasi. Juga dari item gamenya sendiri, full defense item untuk Fluffy. Karena dengan unbending wheel yang dipakai oleh dia. Jadi bukan Festival of Blood ya, jadi dia gak ada faktor regen HP-nya nanti. Lebih mengandalkan untuk mendapatkan damage, terima damage dari lawannya. Iya. Bukan ngasih damage buat si Fluffy. Yes. Dipaksa terus. Makanya dari tadi tuh mereka tuh sebenarnya udah mencoba untuk menyusun gimana caranya mereka itu tidak diambil sebanyak mungkin dari turretnya, tapi tampaknya memang nggak bisa. Bahkan coba ke arah depan, Samu HT coba untuk menggunting. Ini Samu HT bakal target selalu ke arah Vesager karena dia bisa menutup pergerakan Vesager. Diri saya terus sambut. Bakal tim 4 tampaknya di sini. Samu HT sudah melakukan play kick ke belakang. Ke Vesager. Informasi telah diberikan. Genderang perang telah terbunyi. Tapi Kairi mencoba untuk masak keributan. Fluffy menjadi pilihan utama dan ternyata oleh Topan Fluffy petrified. Itu dia. Lihat sepanjang jalan kenal semuanya terdiam. Gak ada yang bisa bergerak tapi siapa didapatkan. Kabuki down. Boots berada dengan sempat dan bahkan Boots mati mau lebih. Boots menjadi tameng utama tim Onyx Esports kali ini.
counter tarik di arah middle, menjadi kompensasi. Begitupun dengan tumbangnya Kabuki untuk pertama kalinya shutdown didapatkan. Mahal. Mahal. Yang dapetin cewek Iya. masalahnya. Bukan siapapun roamer atau mid lane-nya. Iya, dan juga dari skema permainan yang sekarang di mana untuk di mid game, late game, satu momen saya berbuat kesalahan itu bisa kebalik semuanya. Ya, Dan itu selalu terjadi. Itu selalu terjadi dan itu cepat banget. Dan ini yang harus bisa dihindari oleh Aura Fire sekarang. Leading mereka yang tadinya ada di early lumayan, sekarang udah mulai bisa dikejar oleh Onyx Esports. Mereka sudah mulai mampu untuk mengimbangi juga. Yang sebenarnya ya Onyx Esports mereka nggak tertinggal terlalu jauh karena Kairi ini nggak ke pick up sama sekali meskipun nggak dapetin point kill juga. Tapi dia punya sisi impact adalah ngasih assist buat teman-teman yang lain. Oke. Tapi kalau kita lihat dari damage deal ini Kabuki masih agak cukup jauh dan tinggi banget. Di 43.000 berbanding jauh dengan Kairi yang berarti 29.000. Ini nampaknya efektivitas dari seorang Kabuki ini benar-benar sangat mahal. Dan bahkan Kairi sebagai jungler dari tim Onyx aja, dia nggak bisa masuk setinggi itu damage-nya. Dan bahkan lihat performa dari tim Onyx Esports, Kairi selalu dengan cepat. Ini gue nggak tahu ya. Kairi ini terlalu berani atau memang dia sengaja baiting. Karena menurut gua ada Lord King ini dia terpick off. Itu bisa saja loh. Bahaya, Ada bahaya ada banget. Petrify, ya kan? Ada Sovana Ball, damage yang cukup burst. Dia nggak punya immortality. Drian untuk memaksa masuk ke dalam. Itu bakal riskan. Bahkan mengeluarkan banyak cara untuk melindungi Kairi. Dan bahkan akhirnya mereka kehilangan sword kill. Iya, bahaya banget ya. Tapi kali ini Lordnya yang kedua yang udah enhance dari bakal coba. Tapi lihat Apple Pendant kena 2 orang sekaligus dan retribution on point dari seorang Kabuki berhasil mendapatkan Lord yang kedua. Tapi di sisi lain, Busnya juga berhasil ditumbangkan. Ada third part memory tapi terbagi kepada 4 orang dan bahkan belum ada satu nyawa pun yang tumbang dari Aura Fire. Bakal coba dikejar tapi Nordic Esports memilih untuk mundur terlebih dahulu setelah kehilangan 2 player. Begitupun dengan adanya Lord yang harus dilalahkan ke tangan teman-teman dari Aura Fire. Kabuki kali ini berhasil membayar retribution dan lihat para ladies dari tim Onyx mereka sudah pegangan tangan. Udah mulai deg-deg ser. Karena Lord kali ini cukup penting ngomong Wawa. Ya, jadi ini Lord yang penting banget dan tadi Lordnya langsung diinisiasi karena melihat dari posisi Samohati yang sangat jauh sekali. 4 lawan 5 di arah dari Lord yang ini membuat ya udah dari Aura mereka langsung inisiasi mereka dapetin Lordnya juga. Sedangkan Samohati sudah terlambat untuk bisa masuk karena 3 teman dia sudah langsung terpick up terlebih dahulu. Tadi kena knock out Lord juga ya. Yes, Ya. tapi kali ini bakal coba dipaksakan menuju ke arah mid turret. Kabuki menuju di arah Fluffy. belakang. Belum masuk ke arah belakang. Fluffy terlalu dalam menuju ke arah base turret yang berhasil dipecahkan di arah bottom lane oleh seorang Bapak Lord yang terhormat Al. Iya, tapi kali ini masih cukup di defense juga. Satu base turret di arah tengah bakal coba untuk dipertahankan. Tapi lihat, Hai dengan Renner-nya dengan begitu cepatnya menghancurkan juga satu base turretnya. Masih coba untuk mempertahankan. Defense yang dilakukan kali ini Kabuki. Dive in, dive out, cewek! Cutlass is on point! Cewek tumbang di tangan Kabuki. Tapi kali ini Donato juga sudah dibuka. Godiva menjadi target. Tapi Hai menjadi sebuah bayaran bagi Onyx Esports. Oh my god, lihat Kabuki freestyle di arah belakang dan bahkan mereka harus mundur kembali. Godiva down dengan ada Konsil mencoba untuk kabur dan berhasil. Godiva lagi-lagi berhasil kabur dari terkaman sang landak Hal. Wow. Defense yang cukup baik juga dari Godiva. Akankah bisa selamat? Tapi ingat, Godiva adalah seorang roamer. Dia punya item defense yang cukup juga. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Samohati walaupun ada Thunderclap masih belum cukup untuk menumbangkan seorang Godiva. Yes, dan bahkan tadi yang mencoba dipaksakan oleh tim Aura, untungnya mereka agak sadar. Mereka mundur dibandingkan mereka terwipe, mereka terkena comeback, itu lebih bahaya lagi. Walaupun nggak langsung one frame tapi mereka pasti bisa untuk dapetin turret, 2 turret di arah depan sana. Yes, dan ini Fanny Kabuki untuk statistik dia di season yang ke-9 kemarin ya. Jadi average skill-nya ada di top 9 dan kill participation-nya sih yang harus kita lihat di sini karena memang secara kill participation dia ini selalu bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Bahkan dengan sekarang 12 poin kill yang dikoleksi Aura Fire, dia sudah ada 10 kali misalnya. Oke. Lihat permainan yang dimainkan oleh Kabuki. Sekarang dia dengan adanya permainan yang udah menuju ke arah late game, dia sadar dia nggak bisa lagi ngebuka di depan. Iya. Dia nggak bisa lagi barbar, tapi I'm Offended dikeluarkan Samohati. Dipaksa begitu saja. Coba untuk dipukul mundur. Coba sedikit di-poking. Kalau misalnya ini dapat, ini bakal cuan banget. Tapi waktunya terlalu lama. Sprint bahkan sudah di-pop up. Yang sudah ditandakan. Samohati tidak bisa ke arah belakang dengan maksimal lagi. Iya, nggak ada sprint lagi ya untuk melakukan akibat pelarian diri. Tapi Fluffy di sisi lain third part memory masih belum cukup juga. Count atas tapi Kabuki down di tangan seorang cewek. Dengan adanya Lord yang muncul, nggak ada Kabuki untuk 40 detik ke depan. Bukan itu masalahnya, lihat Put, dia udah nge-poking. Cewek ke arah belakang almost down. Dan lihat tidak ada lagi darah taman untuk seorang cewek. Put udah nge-poking. Ini tandanya team fight akan coba dipaksa. Hai. Oh my god, tidak ada Malefic Terror. Samohati mundur dan bahkan Trian memaksa ke arah depan. Ternyata hilang. Windrop Nature gak bisa menutup pergerakan dari seorang Put. Pentagon seorang diri. Kali ini udah Black Juice ke arah depan. Dan Fluffy bisa menemani Trian. Trian down. Ditukarkan 2 untuk 1.
Meanwhile di sisi sebaliknya, Kairi melihat sedikit potensial yang besar untuk mendapatkan satu lawan dengan retribution-nya. Kairi berhasil mengamankan Lord di bandit ke-18 dan Godiva. Kali ini bukan menjadi korbannya, tapi Fluffy lah korbannya. Rian juga waktu spawnnya nggak lama, 3 detik dia udah muncul lagi. Iya, dia kena orbsnya. Iya, orbsnya. Dia punya stack. Dan akhirnya membuat 2 member hilang dari Aura Fire. Itu pun ada Lord yang didapat oleh Onyx Esports, tapi dari itemization, selalu mau apa? Ya sini udah mulai berimbang sebenarnya untuk itemnya sendiri dan Onyx Esports. Mereka berhasil untuk mendapatkan tempo karena tahu tadi tanpa adanya Kabuki gak ada retribution untuk Aura Fire. Oke, gak ada retribution tapi lihat Opung Wawa sang naga dari Fatobotnya udah mulai dikerangkeng. Kairi retribution yang gak berhasil, masih diamankan oleh Hai. Dua belah pihak gak ada yang berhasil dapatkan satu buah retribution, tapi bukan itu masalahnya. 3 laning phase dari Onyx Esports yang mungkin tadi kalah laning di top dan bottom, mereka tergolong kali ini. Oke, dan Lordnya juga udah nge-charge salah satu inner turret daerah middle yang bakal dihancurkan begitu saja di tangan Onyx Esports yang sekarang dari segi networknya udah berbalik unggul. Menit ke-20 segera datang, dan kali ini dari Onyx udah mendapatkan objektif demi objektif untuk mengejar ketertinggalannya. Ya, betul sekali. Mereka tetap masih bisa sedikit bernafas dari tim Onyx Esports. Iya, tapi pasti minusnya ya. Tanpa ada best turret di sini Onyx Esports mereka lebih tertekan. Dan ini kita masih harus menunggu juga Lord berikutnya yang bisa muncul lagi, yang bakal diadu, bakal dikontes karena Aura Fire tadi mereka harus kehilangan Lord secara sia-sia juga. Dan untuk teamfight yang terjadi, Onyx Esports mereka berhasil untuk memancing Aura Fire melakukan teamfight dan kepick off 1 demi 1 pemain-pemain Aura. Betul. Lihat adanya seorang Samohate yang udah mulai capable seorang diri, dia akan memposisikan dirinya sebagai split pusher tuh, lihat tuh. Dia bakal coba untuk dapetin celah-celah kecil yang dimiliki dari para pemain dari tim Aura Fire. Dengan adanya Lord seperti ini, Lord yang nanti udah di-evolve, ini bakal berat banget Aura Fire kalau dia nggak masuk di arah belakang. Coba di cover, Fluffy mencari di mana cewek, di mana mencium bau darah yang tersisa, tapi ternyata udah tidak ada. Iya, cewek masih sempat untuk melarikan diri. Namun Fluffy begitu haus darahnya akan seorang cewek dan 15 detik menuju Lord yang ketiga. Lord yang udah evolve akan hadir. Gue tahu banget sih kamu gini peka banget orangnya. Ternyata Samohate tersisa satu part darah terakhir, masih selamat. Recall dikeluarkan. Di sisi sebaliknya Kairi menangkap Fluffy di depan sana. Knife for knife udah tidak ada knockout strike. Tepakan Kairi memaksa Fluffy mengeluarkan Alex Fire blow-nya dan retribution di tangan dari seorang Kabuki. Tapi pertanyaannya satu, apakah itu worth it ketika adanya Lord Evolve kali ini? Wow, oke itu agak sia-sia sebenarnya. Iya, Dan makanya. kalau Onyx Esports mereka mau maksa buat dapetin Lord ini, mereka bisa banget. Sekarang, Untuk melakukan sekarang. teamfight, tapi sekarang. Yes. Mereka nggak boleh lagi untuk menunda-nunda. Oh my god, cewek. Immortality pecah. Kabuki versus everybody. Kabuki freestyle dulu, bos. Berhasil membayarkan tunai retribution yang dia pakai. Wow. Ke arah belakang dan memaksa untuk Onyx Esports gak melakukan Lord karena informasi masih udah didapatkan juga. Dan kali ini dari retribution seorang Kabuki udah ready. Yang dimana kontes di arah Lord ini gak bakal bisa terhindar. Dibayar sama dia. Dibayar. Soalnya tadi tuh calculate-nya sebenarnya. Itu kayak nggak worth it sebenarnya. Iya. Dan itu adalah buying time yang bagus banget. Karena melihat tadi retribution yang sudah dipakai, otomatis ini Lordnya harus diberikan waktu. Jangan sampai Onyx Esports langsung datang ke sini. Iya. Dan Flavia Di reset. Tadi zoning, Kabukinya ke belakang. Kabuki ngedive. Iya. Walaupun riskan ya, tapi dia mungkin pede karena dia punya immortality ya. Lihat, lagi-lagi Wow. cewek menjadi pilihan utama. Sampai flicker ke arah belakang. Kabuki bener-bener menargetkan dirinya terhadap seorang cewek. The most wanted person dari Onyx Esports kali ini. Iya, kayaknya di Kabuki cuma ada aimnya cewek doang nih ya. Hanya cewek aja yang bakal di-lock terus-menerus. Kali ini Kairi bakal coba untuk memberikan damage kepada seorang Fluffy. Masih terbangun immortality juga. Gak gentar ada seorang Fluffy, tapi lihat Boots-nya yang udah mulai kehilangan HP-nya. Lord-nya terreset lagi, diulur lagi, ditarik ulur dari kedua tim. Menit ke-23 sekarang udah berlangsung. Ini masih Onyx yang rugi. masih ya, karena dari Aura Fire ini dengan hilangnya best turret ya, mid dengan bottom lane buat Onyx Esports, mereka bisa split push. Fanny yang kita tahu mobilitasnya tinggi, Benedetta juga mobilitas tinggi. Tadi aja dia ke base ya, ke Oke, cewek. tapi lihat di sisi paling jauh, para pemain keluarkan retribution, apakah berhasil diselamatkan dan ternyata Kabuki membayar tunai kesalahan yang sebelumnya. Menuju ke arah garis depan, fokus ke arah Fluffy tertari, immortality down. Coba diselamatkan dan ternyata Night for Night gak bisa menyelamatkan Kabuki. Dan sama Godiva, Fluffy. Dua player hilang dari Aura Fire menjadi sebuah bayaran untuk kehilangannya seorang Lord, tapi ada yang sedikit-sedikit. Lagi-lagi Kabuki menuju ke arah seorang cewek kali ini. Skill Kepo, Wind of Nature masih menyelamatkan diri dari seorang cewek. Dan Samohate udah bersiap, gak ada energi. Ternyata tiba kali tidak akan sangat tumbas. Satu hit terakhir lagi. Kabuki masih bisa keluar. Lihat! Roscoe Meteor. Oh my god, absorb damage muncul di satu tempat. Betapa pesat tangannya. Dia beli sambil loncat ke bawah. Ke
kesempatan yang terbuang tadi. Tapi itu karena skill dari pemain. Gila. Gak ada di otak gua tuh. Itu langsung dapat ada absorb damage. Hilang gak jadi dia tumbang. Immortal juga gak pecah kan tadi. Minus 1 jantung adik-adik. Minus 1 jantung ya. Wow. Ya, itu purely mekanik banget. Mekanik, high mechanical. Dia sambil belanja bro. Sambil belanja. Itu sambil menyelam. Ngedodge ya kan? Iya. Lagi jalan sambil check out. Iya. Ini sambil menyelam minum jelly-jelly. Waduh. Tapi balik lagi ini reset ya. Reset Iya. yang kita tahu biasanya nih semakin lama Onyx Esports mereka jauh lebih kuat juga. Cuman mereka sekarang problem dari Onyx adalah mereka harus berhadapan dengan mobilitas dari Aura Fire. Ya itu dia Samo HT yang akan menjadi satu tujuan dari seorang Kabuki. Tapi lagi-lagi cewek terkena damage yang cukup menyakitkan. Kabuki selalu cewek. Masalah cewek udah ditutup sama semua pemain tim Iya. Onyx lainnya. Tapi ternyata tetap aja dia bisa Tetep dilewatin. aja. Dan lihat, damage build dilakukan Kabuki hampir mau 100.000. Sedangkan dari Kairi masih terpaut jauh. Kairi nggak bisa ngedash ke dalam pun. Dia masuk ke dalam dikit, udah diikat kakinya sama Vesager. Apalagi sekarang Ada Godiva. Dan Godiva di depan sana. Samo HT mencoba untuk di take down. All out. Tapi ternyata bukan itu tujuan utamanya. Ternyata dia hanya untuk memukul mundur Samo HT. Lagi-lagi pressure dan tekanan itu lebih ke arah gertakan yang dilakukan oleh sang naga. Di roar, tapi ternyata gak berhasil. Iya, ini 2 bahkan 3 player yang kita lihat dari hero jarak dekat ya, hero melee ini gak bisa yang langsung masuk ke belakang. Ingat ada ammo pendek dari Godiva. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Mereka lihat dengan adanya Samo HT sprint, apa yang terjadi? Bakal coba dipasang, Win of Nature telah di pop up dari seorang Hai. Informasi telah diberikan, nampaknya kedua source yang dimiliki dari Onyx dan juga Aura ini agak terbuang. Yang satu sprint, satu Win of Nature. Sama-sama hilang. Tapi Sama-sama sebenarnya dan cewek juga dia juga tergolong cukup pasien. Tadi kan waktu diserang Fanny dia sempat buat beli Win of Nature. Iya. Iya kan Itu yang ada di pas. top lane juga. Jadi dia sama-sama kuat dari sisi macro play-nya, micro play-nya juga jalan. Tinggal siapa yang bisa fokus untuk Lord yang sekarang. Karena ini Lord yang terpenting, siapapun yang dapat bakal kembalikin keadaan. Gue setuju sih, miss focus itu bukan hanya berarti team fight ya, tapi juga sebuah keputusan team fight-nya. Apa yang harus dilakukan, maju mundurnya atau ngelepasinnya. One by one situation Kabuki. Dengan spam yang dilakukan, life delay masih terlalu tinggi, informasi telah diberikan. Tandanya, dengan Kabuki di arah top lane, mereka bisa paksa team fight di arah bottom. Ini bakal bisa dipaksa team fight kalau Vesager tidak mundur lebih dalam lagi. Karena terlalu offside dengan posisi yang terbuka, Kabuki masih harus jauh lagi jalan ke arah depan. Dan di sebaliknya, malah Hai sudah melakukan poking terhadap Lord. Yes, Lord 2 bar terakhir yang nampaknya akan didapatkan oleh tim Aura Fire dengan free kali ini. Tidak ada team fight sama sekali dan of course, Kabuki berhasil menyelamatkan satu buah Lord. Straight out dikeluarkan, tembakan peringatan, gak ada lagi Spectral Altar. Dan ini informasi yang diberikan Kairi, hampir terperangkap, tapi nampaknya dia masih bisa mundur. Oh ini udah informasi penting banget. Gak ada cloud altar. Ini Onyx Esports harus mundur terlebih dahulu mengingat Lord yang sudah evolve akan muncul pastinya. Tersisa satu base turret di arah top lane yang menjadi benteng pertahanan mereka juga. Coba untuk bersih-bersih terlebih dahulu Fluffy dengan Benedetta. Mobilitasnya cukup tinggi juga tapi cewek tertarik dari ammo pendek kali. Tapi bakal ada satu backupan. Pada belum menuju ke belakang. Godiva gak mau melakukan hal yang lebih lagi. Tapi Boot berada di lini terdepan bagi Onyx Esports. Akankah satu Divine Force menumbangkan seorang Fluffy dan beri raja. Immortality dari seorang Fluffy down kali ini. Tapi Boot juga gak cukup sustain. Oke, Hai, depan sana immortality-nya pecah. Lihat di turretnya. Tersisa seorang cewek yang menahan Lord yang besar dan gagah di depan sana. Para pemain dari tim Onyx akhirnya mundur, tapi ternyata Kabuki, kamu tinggal diam. Kabuki mau lebih. Kabuki hampir terjatuh. Tidak ada seorang pas memori dan ternyata Lord dengan cepat selesaikan permain dari tim Onyx Esports. Onyx Esports, mereka masih bisa menahan dan bahkan mereka menumbangkan seorang Hai. Kairi dapetin serangan Vesager dan oh my god, tiga hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk permain dari tim Aura Fire karena Kabuki bukan high ground defender, tapi Kabuki punya celah untuk melakukan split push. Apakah ini akan dilakukan oleh seorang Kabuki, Om Wawa? Ya ini berat banget ya, dan ini yang selalu kita bilang bahwa ketika sudah masuk ke dalam late game seperti ini 70 second untuk respawn time adalah waktu yang sangat-sangat lama sekali. Dan dari Onyx mereka bisa sebenarnya untuk langsung maju juga, cuman pastinya ada Fanny yang bisa motong juga. Jadi Tapi ini mereka bakal coba dipaksa sih. Minimal kalau mereka nggak dapetin base turret, mereka dapat inner turret aja satu. Iya. Cicil. Soalnya minionnya juga yang kepres dari 3 lane yang berbeda untuk Onyx Esports PR banget untuk dibersihkan. Super minion. Dan ini dia Versatix, seorang cewek di season 9 apa apa. ya dia adalah pemain dengan damage yang besar banget ya, apalagi dengan Brody yang dipakai. Yes. One of the best lah. Oke, Hai sudah kembali ke lane of dawn. Konsel telah dikeluarkan menuju ke arah bottom lane. Time of Ended dikeluarkan dari Godiva, tapi lihat Hai-nya sekerat rumah. Mencoba dipaksa, dikejar begitu saja. Sang naga gagal membalaskan dendamnya. Sang naga harus tunduk geladak lagi untuk kedua kalinya. Juri Landa masih terlalu
dilakukan dengan sekejap mata. Sebenarnya serangan surprise juga. Karena apa? Kenapa aku bilang surprise? Secara gerak-gerik mereka nggak mau one strike pun. Iya. Iya kan? Tapi ketika ada celah Tapi dipaksakan. ada satu kalimat gak sih? Buah dari kesabaran. Buah Buat dari Onyx. Sabar buat defense, tarik ulur lagi. Iya, karena mereka masih bisa nge-defense. Mereka cukup tenang. Oke lah, memang ada mobilitas dari tim Aura Fire, tapi dari Onyx mereka bukan